warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana kama amatana wa ilayhi nusyur. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ila man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan ya Rasulullah? Maka sahabat Rasulullah SAW menjawab, "Wa man ata'ani faqad jannah wa man asa'ani faqad aba." Barang siapa yang mengikut Rasulullah, dia yang selamat. Barang siapa yang mendurhakai, yang tidak taat, yang tidak ikut Rasulullah, dia akan celaka. Alhamdulillah, kembali kami dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita ini, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kalau nikmat kesehatan ini banyak yang sudah Allah beri kepada kita. Lepas itu hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat kesehatan ini yang begitu banyak Allah beri kepada kita ini, badan sehat, keluarga sehat, anak kita sehat, itu nikmat. Kadang-kadang kita ini nikmat seperti ini tidak kita syukuri. Kapan tahu dia nikmat ini, bahwa nikmat ini memang betul-betul bermanfaat setelah kita sakit. Ini kita tahu, kita tahu. Kalau kita sakit, baru tahu nikmat kesehatan. Kalau sakit gimana ya? Makan tak mau, hidup susah. Kalau makan baik, kalau kita tidak bersyukur atas nikmat kesehatan. Kalau kita sudah tahu nikmat kesehatan, maka kita gunakan kesehatan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah sakit itu Pak, susah itu, nah ibadah susah, itu susah. Kalau sudah sakit, kita tegak dari kita. Akhirnya betul, oh ya Allah, kemarin waktu sehat kemarin, kenapa ya ini tidak pernah sakit juga. Waktu sehat kemarin, Masya Allah, lupa akan kita semua. Kadang-kadang itu, apa kami pernah membahas sudah berdoa, belum itu pada materi pengajian.
wahyu ini tidak turun selama 1,5 tahun. Setelah turun wahyu ini, aku turunlah surat Al-Quran. Kebaca begitu ya kalau semangatnya kita pagi-pagi ya. Begitu ini paginya kan. Ya paling Quran subuh itu. Kalau subuh ada subuh maka kita doa itu ada doa bangun tidur. Apa ada doa bangun tidur? Anak-anak ada ini ada doa bangun tidur itu setelah melek. Jangan dulu bangun dulu Pak. Tak usah bangun. Jangan kita bangun melek dulu mantap ya. Miring doa baru tegak. Kapan dia pakai lipat, pakai ranjang atau pakai kasur pendek, kalau dia kaki ke bawah, cabut dulu. Baru baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita buka dulu. Ingatlah budak kecil, kita perhatikan anak-anak kecil ya, yang bayi-bayi kecil ya, yang dia sudah baca melihat, sudah baca mendengar ya. Pasti dia orang itu jadi budak ya. Apa yang budak kecil? Padahal tidak kaya ni. Kalau itu cepat tahu. Sunnah orang itu. Kapan setelah bangun itu? Ini adab Rasulullah bangun tidur. Setelah bangun tidur, piring ke badan, baru tegak angkat. Selain dia main. Kalau dah kaki kita duduk tidur di kasur ngapal dia kaki. Baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu aktivitasnya apa? Jadi sebelum sholat itu kalau baca tulis dulu, beres dulu. Ada ketuk-ketuk nenek itu. Kita takut kalau tidak beres, bab ini waktu nak sholat subuh tak betul lah. Betul lagi. Nah, tidak sudah. Tapi bangun yang paling bagus itu jam 4, jam 4. Jam 4 itu sudah, Masya Allah. Lagi dulu. Kalau baca bangun jam 2 jam 2. Jam 4 itu kecil lah. Kalau memang azab ini, kalau di dalam Al-Quran itu, kalau bicara azab itu turunnya waktu subuh dengan waktu nak maghrib. Kenapa dikatakan azab? Kalau balik kepada kita kaji diri juga, waktu nak sibuk nak keluar api itu, paling mudah itu subuh sama maghrib. Jadi kami tidak ada rasa naik. Kalau kita sekali kan, nak buang air besar tidak hati subuh. Setelah subuh jam 9 dan sebagainya tidak normal lagi. Ada metabolisme tubuhnya tidak normal pada saat itu. Jadi dia itu terbiasa mungkin jam 10, jam 11, jam 12. Makanya di sini anak ini bukan ngajari Pak, dan bukan ngajari. Sekali lagi kami lihat di sini anak bukan ngajari, tapi anak juga belajar. Ta'lim wa ta'lum, belajar dan belajar. Kalau bapak-bapak ibu panggil ustaz, alhamdulillah. Mana ada merasa jadi ustaz. Cuma di sini kita berbagi ilmu. Yang mana anak bisa sampaikan. Karena hadis Rasulullah SAW berbagi wahya walau sampaikan dari situ satu ayat. Disampaikan di satu ayat. Jadi penting perkara tentang sunnah ini, perkara tentang kehidupan sehari-hari Nabi. Ya siapa lagi kan contoh kalau bukan Nabi.
sebaiknya kita bereskan dulu wudu kita. Sebelum beres wudu itu, kita bereskan dulu masalah toharoh. Kemarin itu toharoh kita ini masalah bab istinja. Kemarin sudah masuk sampai ke selesai jadi. Karena penting ini. Karena penting bab ini. Pertama, sebelum masuk ke WC itu kan sarangnya setan. Sebelumnya itu tujuan karena masuk WC itu siap-siap gitu. Doa, baca doa dulu. Apa doa kemarin? Ada yang tahu? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kita berlindung di situ. Di tempat WC itu ada setan betina dan ada setan lanang. Makanya kita ini harus berlindung dulu kepada Allah. Terus adabnya tadi, kalau baca pakai komplit, jangan pakai jubah masuk WC kecuali darurat. Kalau darurat, boleh lah. Kalau baca lepas dulu jubahnya, lepasin dulu yang baru cuci. Kalau baca pakai kain baik, pakai baju, pakai songkok. Kalau ibu-ibu, tak mungkin makin tenang. Karena masuk WC makin tenang, enggak ujian. Kecuali kalau di masjid, tak mungkin tak mungkin pakai bed, kalau di rumah cukup pakai rambut baik. Jaga yang pandang. Ada kan mau pandang ya? Ada jalannya kan? Nah, ini jadi sobat langsung masuk ke WC. Masuk ke kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, lalu masuk kaki kanan. Itu ada dulu. Tapi tidak sempat pakai apa kami? Tidak tengok, tidak apa-apa. Asal dua. Kalau tangan atau korban kita itu ada dalam di malaya. Dan ada lagi. Kalau satu, kita ulangi lagi itu apa ini? Kalau satu itu ada praktek dulu ya. Ini kalau asal itu satu. Ini. Ya, ininya di depan. Kalau kami itu maaf karena ini ngaji gigi kita harus terang ya. Karena terang, ini bukan ini tergantung pikiran kita masing-masing. Terus baru jangan acung di depan pistolnya. Tahan mungkin acung di bawah akan ada di sini. Kecil aja. Tahan. Terus yang kedua sudah itu diurut sampai diurut karena ini masih ada lagi, masih ada air sisa. Jadi kalau berdiri, mata kalau tengok. Allahumma tarim qalbi minal nifaq wa muslim qalbi minal qawas. Doa. Jauhkan dari sifat nifaq. Lagi itu juga nih. Kalau dia BAB, tukar kaki. Tukar kaki dia tekan perut. Diperputar bahasa kita. Kalau sudah niatnya sudah pas, lalu boleh namanya ini. Tidak sunnah ya. Jangan jongkok. Jongkok tidak sunnah ya. Tapi kalau ada apa hukumnya sudah ada itu? Jongkok makruh bukan hukumnya halal. Cuma kalau kita duduk itu tidak sunnah baik. Kalau seandainya darurat, ketika Ustaz darurat, makanya apa? Darurat daripada kemajuan dunia, mahal dulu, halal atau cincin.
artinya selesai. Apabila kita tidak beres dalam bab istinja ini, dia ini akan punya 3 penyakit. Kalau tidak beres istinja, 3 penyakit yang akan dia punya, pasti. Karena dia itu akan mempunyai sifat munafik. Nah, kalau bahas munafik ini, munafiknya ada 2 hal. Kalau berbicara dia bohong, tempat kita itu akan tidak. Yang kedua tidak menepati janji, pasti tidak amanah orang itu. Itu penyakitnya itu. Kalau istinja tidak ada sebab bumi munafik pasti. Kena sifat munafik. Tidak beres istinja pasti. Jadi kalau bumi tidak amanah ada itu pasti istinja ada beres. Kalau istinja ada beres, pasti dia jujur, pasti dia amanah. Penyakit itu. Munafik itu pasti itu manis, belakang itu. Nah itu kalau ada ciri seperti itu, kau digibah, ngomongin ibu-ibu kita ya, melayu lagi ngomong masih ada juga, masih ada. Itu biasanya istinjanya tidak beres, pasti. Kalau istinjanya beres, istinjanya bersih, berarti istinja bersih, pasti. Wudhu waktu pasti sholat itu, sholatnya sudah bagus. Jadi pada bab ini kita bereskan istinja itu banyak. Bab istinja ini sebelum masuk sholat, sebelum masuk wudhu, kita ini kan adanya bukan ngajar ke masalah wudhu, masalah sholat. Tapi untuk sholat tidak tingkat diajar. Tentu wudhu, cuci tangan, baca bismillah lalu cuci tangan, umur cuci hidung, cuci muka, dari tangan ke siku, kepala dan telinga, cuci kaki lalu doa ya. Tapi yang seperti itu, wudhu seperti itu anak TK sudah belajar. Sekarang ini kita melihat proses sholat khusyuk itu. Ada juga belajar sholat khusyuk. Kadang-kadang kalau sholat itu masih tenang. Dompet kita terlihat. Masalah kan dompet. Bukan dompet. Nah, itu pasti ada yang tak beres. Yang kedua, setelah beres istinja itu, untuk dapat nilai khusyuk itu yang kedua itu makanan. Makanan yang kita masuk. Sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari itu sholat. Ustaznya itu korupsi. Tapi sholatnya lancar. Iya, secara biasa. Kalau biasa itu bisa menipu, Pak. Allah Akbar, kenapa pakai jubah, pakai sorban, pakai jenggot,